Miss Rima. Selamat pagi, Mbak Maria. Iya, apa kabar ya Miss Rima hari Puji ini? Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan sehat ya. Iya. Baik Miss Rima, hari ini saya dengan Miss Rima akan melakukan percakapan pra-observasi di mana nantinya sebagai persiapan sebelum saya akan masuk ke kelas Miss Rima untuk melakukan observasi dalam pembelajaran di kelas. Miss Rima, boleh kita mulai ya Miss Rima ya? Boleh tahu Miss Rima tujuan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan oleh Miss Rima itu apa saja? Oke, baik, terima kasih Mbak Maria. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu memberikan, di mana saya nanti akan memberikan sebuah teks percakapan yang memuat tentang ungkapan pemberitahuan. Nah, nanti siswa akan mengidentifikasi kalimat yang berupa ungkapan pemberitahuan yang tepat yang terdapat dalam teks percakapan tersebut. Kemudian kedua, tujuan pembelajarannya saya akan memberikan lagi teks di mana siswa nanti dapat menemukan informasi dari ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Yang ketiga, menggunakan media. Nanti menggunakan media yang dipilih sendiri oleh siswa. Nanti siswa dapat mempresentasikan atau menyajikan bersama hasil diskusi dari media yang sudah disepakati oleh anak-anak nanti kan akan dibuat atau dibentuk kelompok nih. Oke, baik Miss Rima. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti Miss Rima laksanakan yaitu anak-anak akan diberikan teks percakapan yang memuat ungkapan pemberitahuan ya. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasi kalimat yang berupa ungkapan pemberitahuan. Kemudian juga diberikan teks, siswa dapat menemukan informasi dari ungkapan pemberitahuan serta menampilkan. Oke, kemudian dengan menggunakan media yang dipilih anak sendiri ya, mereka bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Miss Rima, selanjutnya Miss Rima, kira-kira area pengembangan yang akan Miss Rima capai itu boleh tahu? Oke, untuk area pengembangan yang ingin dicapai, yang pertama pemenuhan kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan gaya belajar murid. Nah, di mana murid-murid di kelas 1 khususnya itu kan punya gaya belajarnya masing-masing. Kemudian yang kedua, nanti akan ada penerapan strategi pembelajaran mulai dari pembukaan di mana awal kegiatan pembelajaran, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup. Nah, terlebih pada proses kegiatan belajar dalam kelompok itu berdiferensiasi, Madam. Yang sebelumnya sudah saya bentuk itu menjadi 3 kelompok. Nah, itu ada auditory, ada kinestetik, dan juga ada visual. Nah, nanti saya akan bagi murid-murid ke dalam 3 kelompok tersebut melihat bagaimana gaya belajar dari masing-masing murid. Oh iya, jadi menarik sekali ya Miss Rima ya. Jadi anak-anak nanti mereka akan terdiferensiasi ya berdasarkan gaya belajar mereka yang terdiri dari 3 kelompok, auditori, kinestetik, dan visual. Baik Miss Rima. Ini untuk anak kelas 1 kelas ya? 1, iya. Oke. Kemudian bagaimana dengan strategi yang akan dipersiapkan oleh Miss Rima sendiri? Strategi yang saya persiapkan itu yang pertama mendesain pembelajaran dengan memasukkan pembelajaran sosial emosional, di mana saya akan menanyakan bagaimana keadaan emosi siswa pada saat awal proses pembelajaran. Nah, serta pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah kita bahas nih, membagi siswa ke dalam 3 kelompok. Nah, itu yang akan saya lakukan. Kenapa saya melakukan perlu memasukkan sosial emosional di awal pembelajaran? Karena kita melihat bagaimana situasi kelas, bagaimana emosional anak-anak di dalam kelas. Apakah mereka sudah merasa happy di awal, apakah mereka merasa nyaman, atau mereka ada yang ngerasa, mungkin ada ngerasa yang sedih. Kita kan nggak tahu kondisi di rumah masing-masing, karena ini kan
di awal pembelajaran, entah bagaimana mereka sebelum memulai pembelajaran tersebut kan, jadi perlu kita tanyakan bagaimana sosial emosional siswa, karena kalau mereka dari awal sudah merasa happy, sudah merasa nyaman, apapun pembelajaran yang hendak saya capai di dalam kelas itu bisa tercapai gitu, Madam. Itu yang diharapkan. Oh iya, bagus. Jadi strateginya yang pertama Miss Rima akan memasukkan ya kompetensi sosial emosional anak ya dengan menanyakan keadaan emosi murid-murid. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk model pembelajarannya ini saya menggunakan problem based learning, dan untuk metodenya digunakan diskusi kelompok. Nanti akan ada diskusi kelompok, akan ada tanya jawab dan penugasan. Oh ya, jadi menggunakan PBL ya, problem based learning, kemudian dengan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik, Miss Rima, sepertinya itu dulu ya nanti ya untuk percakapan praobservasi, dan apa yang sudah dipersiapkan oleh Miss Rima sepertinya sangat menarik sekali. Kira-kira kapan nanti Miss Rima akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini? Kebetulan jam mengajar saya itu di pelajaran bahasa Indonesia itu pada tanggal 27 Februari di hari Selasa, di jam pembelajaran 3 dan 4 ya kalau nggak salah. 3 dan 4 ya? 3 dan 4. Oke, Miss Rima. Baik, nanti ketika hari Selasa tanggal 27 Februari saya akan observasi. Silahkan Miss Rima ya, kita akan lihat bagaimana pembelajaran, terlebih ini di kelas 1 ya, pembelajaran diferensiasi pasti menarik sekali. Oke, Miss Rima, demikian percakapan kita kali ini ya, Miss Rima. Terima kasih atas terima kasih waktunya. banyak, Meda. Ya, dan saya nggak sabar lagi untuk masuk ke kelasnya Miss Rima. Oke, baik, ditunggu. Terima kasih ya, sama. Bajunya bawa semua? Ada yang lupa? Tidak. Oke, sebelum kita mulai hari ini, Miss Rima pengen tahu bagaimana sih perasaan kalian hari ini. Nah, coba kalian isi. Tuh, perasaannya seperti apa? Satu per satu.
Nah, ada yang tahu nggak? Kalau misalkan kalian excited, kalau misalkan kalian happy, apa yang terjadi saat kalian belajar? Senang sekali. Jadi apa yang kalian pelajari semuanya bisa kalian ingat. Tapi kalau kalian udah sedih, udah bosan di luar, apa yang terjadi? Apa yang bisa diucapkan? Kalian dengerin nggak? Oke. Nah, ada yang tahu nggak? Hari ini kita belajar apa? Semuanya buku paket kan? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Ada yang tahu nggak apa itu ungkapan pemberitahuan? Iya, untuk memberi tahukan. Apalagi? Apa itu ungkapan pemberitahuan ya? Nah, jadi ungkapan pemberitahuan itu biasanya berisi tentang informasi. Nah, tujuan kita belajar ungkapan pemberitahuan agar kita tahu informasi apa yang disampaikan. Paham? Paham? Nah, Miss Rima kasih contoh nih. Hari ini Kenneth tidak masuk sekolah karena sakit. Yang barusan Miss Rima ucapkan itu adalah pemberitahuan kepada anak-anak di kelas P1E bahwa Kenneth hari ini tidak masuk karena sakit. Nah, jadi tujuan kita belajar ungkapan pemberitahuan agar kalian mengerti dan memahami informasi apa yang disampaikan. Nah, contoh lain. Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, anak-anak kelas P1E sedang belajar pelajaran bahasa Indonesia tentang ungkapan pemberitahuan. Nah, yang barusan Miss Rima sampaikan juga termasuk informasi bahwa anak-anak di kelas apa ini? P1E sedang belajar ungkapan pemberitahuan. Di hari apa? Hari Selasa. Oke. Nah, Miss Rima ada contoh nih. Miss Rima minta yang cowok-cowok membaca yang
bakti? Ada yang tahu tidak? Pertama, biar tidak banjir. Oke, kedua Vina? Biar bersih. Yang ketiga apa? Oke, biar bumi kita bersih. Wah, keren. Ya? Aku pernah di rumahku banjir. Oh iya, itu banjir. Kira-kira banjirnya kenapa? Ada ikan. Banyak sampah. Dengarkan nih. Nah, teman kita si Daren bilang rumahnya pernah kena banjir karena banyak sampah. Nah, seharusnya agar rumah tidak kebanjiran, apa yang harus dilakukan? Membersihkan sampah. Iya? Iya. Mimi bahkan sampai pernah kebanjiran sampai ada ikan. Kamu Mimi mancing ya? Iya. Nah, kalau misalkan di rumah kalian atau dimanapun banyak sampah, terus misalkan nih sampah plastik itu misalnya banyak di got, tahu got nggak? Got itu selokan, tahu selokan? Nah, biasanya kalau kita buang sampah sembarangan, terutama di daerah yang merupakan aliran air, contohnya seperti selokan, nanti kan tersumbat nih, airnya nggak lancar kan, akhirnya yang terjadi akan banjir. Nah, selain di lingkungan, di kelas juga, contohnya di kelas P1E. Coba kalian perhatikan, kira-kira di kelas P1E sudah bersih atau belum? Ada sampah tidak? Oke. Nah, sudah dibuang sampahnya ke mana? Sampahnya dibuang ke mana? Sampah. Oke. Oke, dah. Oke, silakan Bumi balik. Ada lagi? Tidak ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Oke, good. Pintar semua anak. Oke, sudah anak kembali ke kursinya lagi. Ya, duduk. Oke, sekarang kembali. Nah, apa sih manfaatnya kalau kelas kita bersih dan rapi? Manfaatnya oke, tidak banjir, benar tidak banjir. Lalu apa lagi? Biar tidak kotor. Belajarnya bisa nyaman nggak? Bisa fokus nggak? Kalau misalkan banyak sampah, apa yang terjadi? Kalau tidak fokus bisa juga ada debu. Terus kalau masuk hidung apa yang terjadi? Flu. Bersin. Bisa sakit. Nah, itu mengapa pentingnya menjaga kebersihan. Oke, contohnya seperti yang tadi Pak RT mengajak warga melaksanakan kerja bakti. Nah, jadi selain Pak RT dan warga, Miss Rima juga minta anak-anak kelas 2E wajib menjaga kebersihan. Nah, oke. Nah, kita kembali tentang ungkapan pemberitahuan. Masih ingat Miss Rima tadi tanya apa itu ungkapan pemberitahuan? Ya. Siapa yang masih ingat tadi? Itu Nah, apa ungkapan pemberitahuan itu? tadi apa ya?
adalah ungkapan perintah atau ungkapan ajakan. Oke, paham? Oke. Nah, ini contoh ungkapan pemberitahuan. Kelompoknya nih, paling depan nih, silakan baca yang ini. 1, 2, 3. Ini banjir. Oke, bisa meminta yang terakhir. Coba Nathan coba baca, ini bacanya apa? Ini dari sini. Apa bacanya Nathan? bermain sepak bola. Dedi gemar Bermain sepak bola. Ungkapan pemberitahuan ini diakhiri dengan tanda apa nih? Tanda titik. Nah, kemudian di awal kalimatnya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, oke, buku paketnya. Coba kalian buka buku paket kalian. Halaman 162. 162. Tadi sudah ya? Sudah? 162? Oke, sudah. Oke, sudah. Sama nggak seperti yang di depan? Iya, yang ayo berlatih. Sudah? Nah, kita akan mencari yang mana yang merupakan ungkapan pemberitahuan. Bisa ulangi, ungkapan pemberitahuan biasanya diakhiri dengan tanda titik, dan ungkapan pemberitahuan berarti berisi tentang informasi. Coba baca yang nomor 1. Aku bacanya. Ini tolong ambilkan aku air untuk menyiram tanaman. Ungkapan pemberitahuan atau perintah? Tapi ini ungkapan pemberitahuan atau bukan? Yang kedua, tolong dibaca. Lingkungan sekolah Mei bersih dan sehat. Kira-kira ini pemberitahuan atau bukan? Kenapa pemberitahuan? Karena di sini selain ada titik, dia menginformasikan bahwa sekolah Mei bersih dan sehat. Oke, kalau dia merupakan ungkapan pemberitahuan, dilingkari. Oh, dilingkari seperti ini di buku paket. Oke, selanjutnya nomor 3, tolong dibaca nomor 3. Di manakah alamat rumah Made? Ini kira-kira ungkapan pemberitahuan atau bukan? Ini di belakangnya ada tanda apa? Kalau tanda tanya berarti ini adalah pertanyaan. Nah, dia menanyakan apa? Menanyakan di manakah alamat rumah Made. Jadi ini pemberitahuan atau bukan? Oke, nomor 4 tolong dibaca. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita sudah belajar minggu lalu. Kira-kira ini pemberitahuan atau perintah? Perintah. Kenapa ini disebut perintah?
Oke, Fitri pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Nah, kira-kira ini pemberitahuan atau bukan? Ini kira-kira pemberitahuan atau bukan? Kenapa? Apa yang diberitahukannya? Fitri pergi ke sekolah dengan Mengendarai sepeda. Jadi yang disampaikan, yang diberitahukan bahwa si Fitri ini pergi ke sekolah pakai apa? Sepeda. Apa yang harus kita lakukan kalau itu beritahuan? Oke, berdikari. Sudah? Oke, good. Nomor 7, tolong bacakan Yasmin. Yasmin, tolong baca nomor 7, Yasmin. Siapa saja yang akan ikut bekerja bakti di hari Minggu? Kira-kira ini pertanyaan atau pemberitahuan ya? Pertanyaan. Kenapa ini pertanyaan? Tanya, dan dia menanyakan tentang siapa yang ikut bekerja bakti. Berarti ini pemberitahuan atau bukan? Nah, yang terakhir nomor 7 dibaca Elvina. Mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Nah, Komang mengumpulkan bantuan untuk korban banjir, ini pemberitahuan atau bukan? Kenapa dia disebut pemberitahuan? Karena ada titik. Selain ada titik, dia menyampaikan informasi bahwa dia menginformasikan kalau si Komang itu mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Berarti harus diapakan? Berarti sudah paham ya contoh informasi ya. Jadi informasi berarti pemberitahuan adalah sebuah informasi. Oke, nah karena sudah paham, Miss Rima akan memberikan kalian tugas, tapi tugasnya berbentuk tugas kelompok dalam kelompok. Jadi Miss Rima akan menentukan tidak sendiri. Oh ya, kita beda. Berarti kita istirahat dulu ya, bentar lagi ya. Oke, karena waktunya sebentar lagi kita akan istirahat. Miss Rima akan sebutkan dulu siapa-siapa saja dalam kelompoknya. Nah, Miss Rima akan bagikan kelompok-kelompoknya dulu. Ya,
Paham? Nah, yang akan kalian gambar nanti itu ada kaitannya dengan ungkapan pemberitahuan. Paham? Oke, selanjutnya kelompok yang kedua adalah kelompok audio. Siapa yang kelompok kedua? Angkat tangan kelompok kedua. Nah, tugas dari kelompok kedua nanti adalah kalian akan mendengarkan percakapan. Setelah kalian dengarkan percakapannya, kalian akan identifikasi mana yang merupakan ungkapan pemberitahuannya. Oke? Oke? Selanjutnya kelompok 3, kelompok kinestetik. Siapa kelompok 3? Angkat tangan. Angkat tangan kelompok 3. Oke. Nah, tugas dari kelompok 3, kelompok kinestetik, kalian akan menggunting, menempel, menyusun kalimat. Ingat ya, kalian akan menggunting, menempel, dan menyusun kalimat. Setelah kalian susun kalimatnya menjadi kalimat yang benar, kalian akan identifikasi apakah ini merupakan kalimat pemberitahuan atau bukan. Paham? Paham? Oke. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sekarang simpan buku paketnya di bawah kaki mejanya masing-masing. Sedang kerja kami membersihkan selokan-selokan agar tidak terkenang oleh sampah. Tentu saja kerja bakti diadakan sebulan sekali. Kita tidak usah membantu. Oke, ini susun dulu kata-katanya. Kayak gini baru kita tempel. Pagi, Madam Maria. Baik, Miss Rima, kita bertemu lagi ya di percakapan observasi pada hari ini. Kita bertemu bersama dengan Bapak Pengajar Praktik Pak Waluyo SPD. Selamat pagi Pak. Jadi pembicaraan kita kali ini tentang pasca observasi, di mana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Miss Rima terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan Miss Rima. Fungsi dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana
proses pembelajaran yang sudah Miss Rima laksanakan. Itu. Baik, kita mulai saja ya Miss Rima. Bagaimana kabarnya Miss Rima? Puji Tuhan, luar biasa. Oke. Puji syukur ya, minggu lalu saya sudah mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Miss Rima. Luar biasa seru, kemudian kelasnya sangat hidup sekali ya. Saya melihat anak-anak sangat berantusias sekali, dan dari pembelajaran yang Miss Rima laksanakan pun anak-anak juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut ya. Iya. Nah, oke Miss Rima, jadi dalam setiap percakapan itu kan ada tujuan ya. Nah, kalau boleh tahu tujuan percakapan kita ini pada hari ini, Miss Rima kira-kira mengharapkan apa dari percakapan kita hari ini? Mungkin yang saya harapkan melalui adanya pasca observasi ini dapat meningkatkan mutu bagaimana cara saya itu mengajar dengan lebih baik. Nah, kemarin kan strategi pembelajarannya Madam Maria sudah lihat sendiri seperti apa, dan sangat memotivasi baik dari saya, dan untuk anak-anak juga saya lihat membuat mereka malah menjadi lebih aktif dalam belajar. Nah, itu sih Madam yang diharapkan ya gitu. Semoga kedepannya dengan adanya hal ini membuat anak-anak itu menjadi semakin lebih aktif, dan untuk saya juga bisa kreatif memberikan materi kepada anak-anak. Oh iya, baik Miss Rima. Jadi tujuan percakapan kita hari ini, Miss Rima mengharapkan adanya setelah disampaikan ya hasil observasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Baik Miss Rima, bagaimana perasaan Miss Rima nih setelah selesai melaksanakan pembelajaran di kelas terkait dengan kegiatan saya mengamati melakukan observasi di kelas Miss Rima? Tentu saja sangat antusias Madam. Nah, apalagi ini merupakan hal yang baru bagi saya, di mana saya diobservasi oleh rekan sejawat begitu, dan murid-murid juga terlihat sangat antusias. Nah, pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, baik Miss Rima. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait saat proses observasi pembelajaran ya Miss Rima. Yang di sini ada catatannya, yaitu anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran. Kemudian juga terdapat kompetensi sosial emosional diterapkan oleh Miss Rima. Kemudian juga, di sini ada untuk skornya saya berikan nilai yang bagus untuk Miss Rima ya. Kemudian tapi ada satu hal Miss Rima di sini bagian melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, di sini guru memberikan umpan balik yang menyinggung pribadi murid. Lalu di sini guru terlihat menanyakan perasaan kepada murid akan pembelajaran hari ini. Pada saat observasi kan Miss Rima melaksanakannya, bagaimana pembelajarannya dengan mengapresiasikan dengan kalimat positif. Kemudian pada poin ini saya memberikan skornya 2 Miss Rima. Jadi karena apa? Karena guru hanya memberikan umpan balik secara umum terhadap produk murid. Kemudian pada bagian ini juga saat proses pembelajaran berlangsung tidak terjadi proses penilaian. Iya, dikarenakan waktu kemarin ya Madam kurang. Oke. Ya. Jadi nilai akhirnya ini yang Miss Rima ya. Bagus ini Miss Rima mendapatkan 5,5. Semoga kedepannya makin bisa ditingkatkan. Amin. Baik Miss Rima. Dari proses pembelajaran bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan kompetensi apa yang Miss Rima lakukan dan seperti apa tahapannya? Nah, saya untuk proses pembelajaran itu area pengembangannya sesuai dengan kebutuhan murid, di mana sesuai dengan gaya belajarnya. Kemarin kan kita menerapkan ada
kinestetik, auditori, dan visual. Jadi saya bagi anak-anak dalam satu kelas itu menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, di mana ada beberapa anak yang masuk ke dalam auditori ya. Nah, itu dimana nanti saya memutar video ya kan, memperdengarkan mereka, kemudian mereka akan mengidentifikasi begitu. Kemudian yang kemarin ada visual. Nah, ya mereka membuat poster, dan yang ketiga itu ada apa katanya? Ya, kinestetik, anak-anak menggunting, menempel, kemudian mengidentifikasi. Nah, begitu. Jadi mengembangkan kebutuhan belajar murid ya sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu auditori, kinestetik, visual. Berarti itu di bagian diferensiasi. Iya, bagian diferensiasi. Dan juga sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya menanyakan bagaimana sosial emosional mereka pada hari tersebut. Apakah mereka merasa happy, apakah mereka merasa siap dalam proses pembelajaran. Karena kan kalau misalkan dari mereka sendiri sudah merasa tidak happy, merasa mungkin ada yang moodnya kurang baik, itu proses pembelajarannya mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Baik, Miss Rima. Kira-kira dari proses pembelajaran yang Miss Rima laksanakan, sejauh mana keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Miss Rima lakukan di kelas? Nah, melihat dari hasil pemetaan pemenuhan kebutuhan belajar, yaitu mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya merasa lebih tepat sasaran, Lebih tepat sasaran. dan tujuan pembelajarannya tercapai, mengingat balik lagi anak-anak kita kan mempunyai tipe belajar yang berbeda-beda. Nah, selain itu juga seperti yang tadi saya katakan, di mana sosial emosionalnya di awal pembelajaran kita pengen tahu dulu bagaimana kondisinya. Jadi menurut Miss Rima sudah lebih tepat sasaran ya. Lebih tepat sasaran. Oke. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang Miss Rima gunakan? Apakah menurut Miss Rima sudah cukup memenuhi untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau adakah rencana pengembangan media ke media yang kreatif agar lebih meningkatkan kreativitas dan semangat belajar anak? Mengenai media pembelajaran, saya kan kemarin menggunakan media pembelajaran menggunakan video pembelajaran. Kemudian saya menyediakan kata-kata acak yang anak akan gunting dan tempel, kemudian identifikasi. Sama ini media poster yang sudah saya sediakan, poster. Mungkin nanti media pembelajaran berikutnya saya bisa meminta anak-anak untuk membawa buku bacaan. Gitu kan, barangkali anak-anak mempunyai buku bacaan apa di rumah, bisa dibawa ke sekolah, nanti kita bahas sama-sama, kita kupas tuntas kira-kira dalam bacaan yang ada di buku tersebut ada nggak ya kalian pemberitahuannya. Oh iya, berarti membawa dari sumber belajar seperti apa, buku bacaan. Oke, Miss Rima. Kalau boleh tahu Miss Rima, kendala atau hambatan apa yang Miss Rima temui dari proses pembelajaran kemarin, Miss Rima? Dari proses pembelajaran kemarin, mengingat anak-anak itu masih di kelas 1. Ya. Jadi mungkin mereka belum bisa memanage waktu dengan lebih baik dibanding kelas-kelas di tingkat atas, begitu kan. Nah, kemudian masih harus lebih banyak dipantau agar kerjaan mereka ini lebih terarah gitu, lebih cepat selesai. Karena kalau kita udah sedikit aja kita kesana misalnya gitu kan, bantuin kelompok yang satu, kelompok yang ini ya mungkin karena melihat gurunya kan dipanggil, gitu. Jadi berarti kendala yang Miss Rima temui yaitu waktu yang kurang, masih dirasa masih kurang. Oke. Nah, terkait dengan kendala ini, kira-kira apa yang Miss Rima lakukan dalam mengembangkan kelas selanjutnya, Miss Rima? Mungkin di pembelajaran berikutnya saya akan memanage waktu, mungkin perlu dibuat menjadi 2 kali pertemuan. Nah, agar proses penilaian itu juga bisa dilakukan, gitu kan, Madam, supaya lengkap aktivitas pembelajarannya. Nanti saya bisa nilai
perilakunya, bagaimana proses dan keterampilannya, bagaimana kreativitas mereka, kemudian kesesuaian konten dan penyampaian materi. Nah, agar materi yang ingin saya sampaikan dan apa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai bisa tercapai lah pada waktu tersebut. Oke. Kira-kira untuk asesmennya selain sikap dan keterampilan mungkin ada yang lain nggak, Miss Rima? Misalnya kayak apa tertulis atau bagaimana? Karena kan Miss Rima akan mengembangkan untuk 2 kali pertemuan. Oh iya, kan nanti kan saya tidak membatasi anak, nanti kan mereka bisa jadi mereka ada yang mau menghias, begitu kan, apa yang mau ditambahkan mereka. Nah itu juga menjadi salah satu proses penilaian bagaimana kreativitas mereka mengembangkan dari yang sudah saya siapkan itu pembelajarannya. Dengan begitu kan kita bisa lihat, oh ternyata anak ini paham dengan materi yang saya sampaikan, sehingga mereka dapat mengembangkannya lagi dengan mungkin bahasa-bahasa ya anak-anak kelas 1 lah, kan begitu. Baik, kira-kira kapan Miss Rima akan melaksanakan solusi-solusi yang Miss Rima kemukakan tadi? Tentu saja di pembelajaran selanjutnya. Baik Miss Rima, saya mendapatkan poin ya dari percakapan singkat kita kali ini dengan rencana pengembangan kelas selanjutnya, yaitu Miss Rima perlu waktu 2 kali pertemuan ya untuk penerapan strategi diferensiasi ini ya, untuk kelas 1 terlebihnya. Kelas 1. Sehingga bisa dilaksanakan penilaian atau asesmen sikap dan keterampilan di dalamnya. Kemudian media pembelajaran juga Miss Rima akan mencoba menambahkan dengan buku bacaan ya, sehingga anak-anak bisa mendapatkan ungkapan pemberitahuan di dalamnya selain sumber belajar seperti video pembelajaran. Baik Miss Rima, kita sudah berada di sesi terakhir ya, semoga mudah-mudahan rencana tindak lanjut Miss Rima dapat terrealisasi dengan baik sehingga proses pembelajaran ke depannya menjadi semakin baik, dan saya juga penasaran seperti apa kelanjutannya nanti ya. Mungkin boleh saya masuk lagi? Silakan, dipersilakan. Mungkin nanti Miss Rima juga boleh masuk ke kelas saya juga ya. Kita saling kunjung kunjung. Baik, terima kasih Miss Rima atas Terima kasih. kesempatannya.